Waktu itu pagi masih basah oleh embun, tapi tubuh Rani sudah basah oleh keringat, yang bukan karena berjalan kaki menjajakan jamu, melainkan karena tadi malam dia tidur di pelukan suami orang. Rani, wanita usia 32 tahun, lajang, tukang jamu keliling yang berparas ayu dan bertubuh semampai. Tinggal di kawasan Rungkut, Surabaya, pandai meramu jamu, tetapi diam-diam menyimpan luka dan hasrat. Bayu, pria 38 tahun, manajer bengkel mobil, sudah menikah dan punya satu anak. Asalnya dari daerah Nginden, berperawakan maskulin dengan sorot mata tajam yang sering bikin wanita salah paham. Mira, istri Bayu, 36 tahun, ibu rumah tangga yang kalem dan setia. Tidak tahu kalau suaminya punya dunia lain. Bu Lilis, tetangga Rani yang cerewet tapi punya intuisi tajam, sempat curiga ada yang enggak beres dari jamu yang dibawa Rani. Setiap pagi, Rani menyusuri gang-gang kecil di kawasan Darmo dengan bakul jamu di atas sepeda mini tuanya. Suaranya lembut waktu teriak, "Jamu, jamu seger, buat yang pegel linu, masuk angin, atau penghangat badan." Bayu pertama kali melihat Rani dari teras rumah mertuanya. Bukan karena jamunya, tapi karena senyumnya. Ada sesuatu dalam caranya bicara, dalam sorot matanya yang seperti tahu dunia ini pahit, tapi masih bisa dinikmati perlahan. "Mas, ini jamu tolak angin, tapi ada juga yang spesial. Kalau Mas mau," kata Rani waktu Bayu pertama kali beli. Nadanya biasa saja, tapi matanya menantang. Bayu tertawa pelan. "Yang spesial itu gimana?" Rani hanya tersenyum. "Dicobain dulu, baru tahu enaknya." Hari-hari berikutnya, Bayu selalu menunggu Rani. Kadang dia keluar rumah lebih pagi, pura-pura membersihkan mobil, padahal cuma ingin mendengar suara Rani. Istrinya, Mira, sibuk di dapur atau main ponsel. Sampai suatu sore, waktu gerimis turun pelan, Bayu melihat Rani kehujanan. Spontan dia tawarkan berteduh di garasi bengkel tempat dia kerja. "Masih lama hujannya, Mbak. Sini aja dulu." Rani basah kuyup, bajunya melekat di tubuh. Matanya mencari-cari niat Bayu, tapi Bayu sudah terlalu dalam dan Rani terlalu kesepian. Di antara bau oli dan rembesan air hujan, tubuh mereka saling mendekat. Tidak ada jamu yang bisa menyembuhkan rasa bersalah yang mulai tumbuh malam itu. Tapi juga tidak ada penyesalan dalam pelukan mereka. Besoknya, Rani tetap keliling seperti biasa. Tapi sekarang dia berhenti lebih lama di rumah Bayu. Kadang pura-pura ngobrol soal kunyit asem, kadang beneran kasih jamu kuat. Mira mulai curiga, terutama waktu nemu bekas lipstik ditutup botol jamu yang disimpan Bayu di kamar. Tapi Bayu pandai bicara, dan Mira sudah terlalu lelah untuk curiga lebih dalam. Sementara itu, Rani tahu dia sedang main api. Tapi setiap kali Bayu memeluknya dari belakang, dengan suara serak bilang, "Kenapa kita nggak ketemu dari dulu, Ran?" Hati Rani meleleh. Bu Lilis, tetangga cerewet itu, sempat melihat Bayu masuk ke rumah kontrakan Rani siang-siang. Tapi dia belum punya bukti. Hari demi hari, hubungan itu makin dalam, tapi juga makin berbahaya. Rani mulai berharap lebih, Bayu mulai berbohong lebih sering. Dan Mira mulai menulis sesuatu di buku hariannya. Bayu makin sering mampir ke rumah kontrakan Rani. Kadang bawa sebungkus nasi padang, kadang hanya datang dengan nafsu yang belum sempat diredam sejak pagi. Mereka tak banyak bicara, hanya membiarkan tubuh saling berbicara, saling menuntaskan yang tak pernah bisa selesai di rumah masing-masing. Rani mulai menyimpan pakaian Bayu, kaos oblong bau keringat yang ditaruh di bantal sebagai pengganti mimpi. Dia tahu ini salah, tapi salah itu terasa lebih hidup dibanding sepi yang dulu jadi teman tiap malam. Suatu malam, Bayu datang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tegang. "Gua kayaknya ketahuan," katanya sambil duduk di ujung ranjang. Rani terdiam. "Mira?" "Iya,
Dia lihat SMS kamu kemarin, yang kamu bilang aku kangen kamu mas, jangan kelamaan ya, tubuhku udah nunggu. Rani merasa darahnya naik sampai kepala, bukan karena takut, tapi karena malu. Dia tak pernah segila itu mengirim pesan, tapi memang rasa rindu kadang bikin seseorang kehilangan akal. Aku harus apa, Ran? Tanya Bayu. Kamu tanya aku yang tukang jamu, bukan peramal, jawab Rani ketus, tapi suaranya bergetar. Bayu menatapnya, lalu menggenggam tangan Rani. Aku kepengin kamu, Ran, lebih dari sekadar ini. Lalu Mira dan anakmu kamu apakan? Gak tahu, tapi kamu bikin aku lupa pulang. Setiap ketemu kamu, aku ngerasa jadi versi diriku yang lebih jujur. Rani tertawa miris. Jujur yang selingkuh? Mereka diam. Hanya ada suara kipas angin tua yang berdengung dan detak jantung yang makin cepat karena hasrat dan kebingungan yang berkelindan. Beberapa hari kemudian, Rani mendengar kabar dari Bu Lilis kalau Mira datang ke bengkel tempat Bayu kerja. Bukan untuk marah-marah, tapi hanya duduk di pojok, diam, matanya merah. Lalu pulang tanpa sepatah kata. Bayu tidak datang hari itu, tidak juga besoknya. Rani menunggu di depan kontrakan, di gang sempit tempat mereka biasa berpegangan tangan, di tempat dia biasa berhenti menjajakan jamu terakhir. Lalu, pada hari keempat, Bayu muncul. Tapi tidak sendiri. Dia dengan Mira, di dalam mobil. Mira melirik ke arah Rani yang berdiri di ujung gang. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Rani merasa seperti orang asing di kehidupannya sendiri. Rani berdiri mematung, tangan masih menggenggam botol jamu berisi kunyit asem yang tak lagi dingin. Matanya menatap mobil itu, tepat ke arah Mira yang tidak berkedip. Bukan tatapan marah, bukan juga menang, tapi tatapan seorang perempuan yang tahu dan memilih untuk tetap diam. Bayu tak keluar dari mobil. Dia hanya menoleh sekilas, lalu menyalakan mesin. Mobil melaju pelan melewati Rani, cukup dekat untuk dia mencium wangi parfum khas Bayu yang dulu sering menempel di bajunya. Tapi hari ini, wangi itu lewat begitu saja. Malamnya, Rani duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding dapur kontrakannya. Rumah sepi, hanya ada suara cengkerik dan detak waktu. Dia menyalakan sebatang rokok yang disimpan di laci sejak 2 bulan lalu, waktu Bayu bilang dia suka perempuan yang nakal dikit, tapi tetap anggun. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk dari Bayu. Aku nggak bisa, Ran. Pendek, tanpa salam, tanpa permintaan maaf. Air mata Rani tak langsung jatuh, tapi jari-jarinya gemetar. Dia membalas. Terima kasih. Udah bikin aku percaya kamu orang yang beda. Tak ada balasan, hanya centang dua. Pagi berikutnya, Rani tetap menjajakan jamu. Tapi tak lagi mampir ke gang sempit tempat Bayu tinggal. Dia lewat begitu saja, seperti tak ada kenangan yang tertinggal di ujung jalan itu. Namun, di antara botol-botol jamunya, masih ada satu ramuan yang tak pernah dijual. Botol kaca kecil berisi cairan kehitaman, pahit dan manis sekaligus. Dia menyebutnya jamu pengingat, ramuan yang dibuat dari kenangan yang tak bisa ditebus, dan cinta yang tak bisa dituntaskan. Di tempat lain, Bayu duduk di meja makan, Mira di depannya. Mereka makan dalam diam. Anak mereka menonton televisi di ruang tengah. Mira menyendok nasi, lalu berkata pelan, "Kalau kamu masih ketemu perempuan itu, aku nggak akan tinggal diam lagi." Bayu hanya angguk. Tidak membela diri, tidak juga menyangkal. Di luar, hujan turun perlahan. Seperti waktu itu, saat semuanya dimulai. Dan seperti jamu yang pahit, tapi bikin tubuh terasa hangat, cinta itu pun meninggalkan sisa di tenggorokan. Sulit ditelan, tapi terlalu sayang untuk diludahkan. Rani mulai menyadari, yang hilang dari hidupnya bukan Bayu, tapi dirinya sendiri. Selama ini dia menjadikan pria itu pelarian dari kesepian, seolah-olah
Pelukan Bayu bisa menambal lubang-lubang di masa lalunya yang tak pernah sembuh. Padahal dari awal Rani tahu dia bukan tempat pulang. Dia cuma persinggahan indah, berani, dan sementara. Beberapa minggu berlalu, Bayu tak lagi terlihat. Bahkan Mira, yang dulu sesekali belanja ke warung dekat rumah Rani, seakan menghilang dari peta. Rani terus menjajakan jamunya, tapi kini suaranya tak semerdu dulu. Senyumnya agak disimpan, langkahnya berat, bukan karena beban jamu di sepeda, tapi beban yang tersimpan di dada. Suatu sore, Rani dipanggil Bu Lilis yang duduk di bangku depan rumah, sambil mengipasi diri. "Ran, kemarin aku lihat mobil Bayu lewat lagi, sendirian." Rani hanya mengangguk tanpa ekspresi. Bu Lilis melanjutkan, mukanya pucet. "Nggak kayak biasanya, kamu nggak..." "Maksudku, dia nggak pernah nyari kamu lagi?" Rani menatap langit, warna senja menyemburat jingga di ujung awan. "Orang yang cuma mampir nggak akan pernah nyari rumah yang bukan buat dia, Bu." Bu Lilis menatapnya lama. Ada simpati, tapi juga semacam kekaguman. Rani tak lagi tampak seperti perempuan yang hancur karena cinta. Dia sekarang seperti jamunya sendiri, pahit tapi menyembuhkan. Tapi malam itu, saat Rani merapikan botol-botol jamu ke dalam keranjang, terdengar suara ketukan pelan di pintu kayunya. 3 kali. Seperti kode yang hanya mereka berdua tahu. Rani tak langsung membuka. Jantungnya berdegup pelan tapi kencang. Ia berjalan ke pintu, membuka setengah. Di luar berdiri Bayu, tanpa mobil, tanpa jaket. Hanya tubuh letih dan mata yang penuh kata-kata. Rani tidak bicara, Bayu juga tidak. Mereka hanya saling tatap. Dalam senyap yang terlalu akrab, Bayu membuka mulutnya. Tapi suara yang keluar bukan pengakuan, bukan permintaan maaf. "Aku nggak tahu harus kemana lagi." Rani menarik napas panjang. "Lalu, kenapa kamu ke sini?" Bayu menunduk. "Karena cuma di sini aku bisa jadi diriku sendiri." Hening. Rani membuka pintu lebih lebar, tapi tubuhnya tetap diam di tempat. "Mira tahu kamu ke sini?" Bayu menggeleng. "Dia ninggalin aku." Rani memejamkan mata sejenak, antara lega dan takut, antara bahagia dan was-was. Semua bercampur seperti jamu yang belum diaduk. Akhirnya, dia berkata pelan, "Kalau kamu masuk sekarang, gak ada jalan pulang lagi." Bayu menatap mata Rani, kali ini tanpa topeng, tanpa dalih. Lalu dia melangkah masuk, dan pintu itu tertutup. Tubuh Bayu berdiri canggung di ambang ruang tamu sempit itu, seolah tak yakin apakah langkahnya benar, atau hanya pelarian dari kekacauan yang dia sendiri ciptakan. Rani berdiri di seberangnya, mematung. Aroma kencur dan jahe dari botol-botol jamu masih menguar di udara, bercampur dengan bau tanah basah dari hujan yang baru reda. "Nginep sini?" tanya Rani datar, tanpa intonasi manja seperti dulu. Bayu menatapnya. "Kalau boleh." "Bukan soal boleh, Bayu. Ini bukan tempat singgah. Kalau kamu mau tinggal, kamu harus siap dicintai sepenuhnya, dengan segala pahitnya." Bayu berjalan pelan, mendekati Rani. Tangannya ingin menyentuh, tapi berhenti di udara. "Aku nggak tahu caranya," katanya pelan. "Aku tahu cara memelukmu, cara menyentuhmu, tapi mencintai kamu, aku takut gagal." Rani tersenyum kecil. "Yang penting kamu tahu, aku nggak akan jadi istrimu, tapi aku juga nggak mau jadi simpananmu lagi." Bayu mengangguk. "Aku nggak minta kamu jadi siapa-siapa, aku cuman pengin punya pagi di mana kamu masih ada, di mana aku bisa lihat kamu meracik jamu sambil nyanyi kecil." Rani menatapnya lama. Ada luka yang belum kering di dalam matanya, tapi juga ada bara yang belum padam. Malam itu mereka tidur di ranjang kecil yang hanya cukup untuk satu tubuh. Tapi mereka berdua muat di sana, karena kehangatan mengalahkan ruang. Tapi pagi berikutnya, Rani bangun lebih dulu. Bayu masih tidur, wajahnya tenang. Rani duduk di pinggir ranjang, menatap pria itu
seperti menatap hasil ramuan yang belum tentu manjur. Pelan-pelan dia bangkit, lalu menuliskan sesuatu di selembar kertas kecil dan meletakkannya di samping Bayu. Ia lalu mengambil sepeda tuanya, memasukkan botol-botol jamu ke keranjang, dan mengayuh keluar gang. Surabaya masih pagi, udara masih lembab. Tapi kali ini Rani tak menjajakan cinta, hanya jamu. Karena kadang yang lebih dibutuhkan bukan cinta yang membakar, tapi yang menyembuhkan. Dan di dalam kamar sempit itu, Bayu perlahan membuka mata. Melihat selembar kertas bertuliskan, "Kalau kamu masih di sini nanti sore, kita mulai dari nol. Tapi kalau kamu pergi, jangan balik lagi." Ia membaca tulisan itu lama. Hatinya masih berat, tapi tidak seberat kemarin. Jam di dinding berdetak, waktu terus bergerak, dan sore belum datang. Bayu duduk di ujung ranjang, memandangi kertas kecil itu, seolah-olah Rani masih bicara di depannya. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti ujian yang tidak bisa dijawab dengan mulut, hanya bisa dibuktikan dengan diam dan tinggal. Dia berdiri, membuka jendela kamar. Cahaya pagi masuk perlahan, membasuh dinding-dinding suram, tempat mereka pernah bercinta dalam gelap. Suara tukang sayur bersahutan dari ujung gang, lalu disusul denting sepeda tua. Tapi bukan sepeda Rani. Dia melihat keluar. Tak ada tanda-tanda perempuan itu akan kembali dalam waktu dekat. Jam terus berdetak. Bayu menyeduh kopi instan yang dia temukan di rak dapur, duduk di kursi kecil yang agak miring, memandangi pintu rumah kontrakan itu seperti menunggu mukjizat. Waktu bergerak lambat, lebih lambat dari biasanya. Siang datang dengan gerah yang melelahkan. Bayu membuka bajunya, berbaring di lantai, beralaskan tikar tipis. Berkali-kali dia menahan keinginan untuk pergi, meninggalkan semuanya, kembali ke zona nyaman yang kini sudah tak ada. Tapi dia ingat tulisan Rani. "Kalau kamu masih di sini nanti sore?" Bayu memejamkan mata, tapi tak bisa tidur. Ingatannya berputar. Rani duduk di bangku kecil sambil menumbuk jahe. Rambutnya diikat asal, tawa kecilnya waktu Bayu mencuri ciuman di belakang keranjang jamu. Itu semua seperti mimpi, tapi nyatanya, justru itu yang paling terasa nyata dari hidupnya selama ini. Menjelang sore, langit mulai mendung. Udara berubah sejuk, angin masuk lewat celah jendela. Bayu menyalakan lampu, duduk kembali di kasur yang belum sempat dirapikan. Lalu suara itu datang. Denting sepeda, langkah kaki yang dikenalnya. Pintu terbuka perlahan. Rani berdiri di ambang pintu. Rambutnya basah oleh keringat, bajunya sedikit kusut. Bayu berdiri, tidak mendekat, hanya menatap. "Masih di sini," katanya lirih. Rani tidak langsung bicara. Dia meletakkan keranjang jamu di meja, mengeluarkan 2 botol. Satu berisi beras kencur, satu lagi campuran temulawak dan madu. Dia menyerahkan 1 botol ke Bayu. "Minum, ini buat detoks, supaya racun di badanmu keluar." Bayu menerimanya, meminumnya tanpa kata. Rasanya pahit, sangat pahit. Tapi dia mengangguk. Rani duduk, menyandarkan tubuhnya di dinding. Ia menatap Bayu lama. "Kalau kamu tinggal di sini, aku nggak janji kita bakal bahagia. Tapi aku janji, kamu bakal hidup apa adanya." Bayu mendekat, duduk di lantai, di sampingnya. "Mungkin itu yang aku cari selama ini." Mereka diam, tapi diam itu bukan jarak, melainkan jeda untuk menyatukan napas. Di luar, hujan mulai turun pelan, dan untuk pertama kalinya, sejak semuanya dimulai, mereka berdua tak merasa bersalah. Hujan turun pelan, seperti sengaja memberi jeda untuk 2 jiwa yang akhirnya memilih tinggal. Suara rintiknya membasahi genteng tua, berpadu dengan dengung nyamuk yang malas mencari darah. Di dalam rumah kontrakan kecil itu, Bayu dan Rani duduk bersisian. Tak bersentuhan, tapi lebih dekat dari sebelumnya. Rani menyandarkan kepala ke dinding, menatap langit-langit. "Aku gak pernah bayangin bakal segila ini. Dulu aku cuma mikir hidupku bakal datar. Pagi keliling, sore istirahat.
Cinta udah aku kubur lama, tapi kamu datang. Bayu tertawa pendek. Aku pun gak nyangka bakal jatuh cinta sama tukang jamu. Dulu aku pikir selingkuh cuma soal pelampiasan, tapi kamu beda. Kamu juga beda. Kamu datang bukan buat memperbaiki aku, tapi kamu ngacak-ngacak semuanya. Sampai aku ketemu diriku lagi. Bayu menoleh, menatap Rani. Mata mereka bertemu, bukan dengan nafsu seperti dulu, tapi dengan tenang yang baru dan resah yang lebih jujur. Jadi, kata Bayu pelan, kalau kita mulai dari nol, aku harus ngapain? Rani menarik napas, lalu berdiri. Dia membuka lemari kecil di sudut ruangan dan mengeluarkan 2 baju lusuh. Pertama, kamu bantu aku bersihin rumah ini. Kedua, kamu ikut aku keliling jualan besok. Dan yang ketiga, Bayu tersenyum. Yang ketiga apa? Rani mendekat, berdiri di hadapannya. Yang ketiga, kamu berhenti jadi laki-laki yang cuma bisa datang waktu butuh. Kamu harus belajar hadir, meskipun gak ada alasan. Bayu berdiri, mengangguk, lalu meraih tangan Rani, mengecupnya perlahan. Aku mau belajar. Mereka tak bicara lagi, hanya mulai membersihkan rumah, membereskan barang-barang yang berantakan, menghapus jejak-jejak malam-malam penuh pelarian. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan rahasia. Malam turun, hujan berhenti. Rani menyalakan lilin kecil di meja. Cahaya temaram menyinari wajah mereka yang kini tampak lebih dewasa, lebih lelah, tapi juga lebih tenang. Dan di luar sana, Surabaya tetap bising, tetap keras, tetap tak peduli. Tapi di dalam rumah kontrakan itu, 2 orang yang dulu tersesat, akhirnya memilih untuk tinggal. Pagi menyapa dengan cahaya lembut yang menerobos tirai usang jendela. Rani bangun lebih dulu, seperti biasa. Tapi kini ada 2 cangkir di meja. 1 untuknya, 1 untuk Bayu. Kebiasaan kecil yang terasa besar. Bayu keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan, mata masih berat. Ia mengambil cangkir tanpa bicara, lalu duduk di kursi yang mulai goyah. Rani duduk di seberangnya, membuka catatan kecil, tempat ia biasanya menuliskan pesanan pelanggan tetapnya. Bu Erni di Gang 3 suka yang pahit banget. Pak Jafar mintanya jamunya anget. Kamu hafalin, kata Rani tanpa menoleh. Bayu mengangguk pelan. Besok aku udah bisa ikut keliling. Bukan ikut, kamu bantuin, biar cepat kelar. Bayu tersenyum miring. Siap bos. Hari itu mereka beraktivitas seperti sepasang yang tak butuh label. Hanya saling bantu, saling isi. Bayu membereskan sepeda Rani, melapinya, memompa ban yang mulai kempes. Sementara Rani menyiapkan ramuan, tak lagi pakai takaran kira-kira, tapi mulai mencatat, mulai rapi. Seperti ingin membangun sesuatu yang bisa bertahan lebih lama dari sekadar cerita asmara sesaat. Tapi malam itu, saat semuanya tampak baik-baik saja, terdengar suara langkah kaki mendekat. Rani yang sedang menyendok nasi di dapur langsung diam. Bayu yang sedang menggantung baju di luar juga berhenti. Ketukan di pintu, lembut tapi jelas. Mereka saling pandang. Rani berjalan pelan ke pintu, membukanya setengah. Di luar berdiri seorang perempuan. Wajahnya tenang, matanya tajam. Mira. Halo Rani. Rani tak langsung jawab. Ia menatap Mira seolah sedang menakar luka yang belum kering. Bayu muncul di belakang Rani. Mira langsung menoleh ke arahnya. Aku gak datang buat ribut, aku cuma mau lihat kamu dan memastikan apa yang aku pikir selama ini benar. Rani tetap diam, Bayu juga. Mira menatap Rani lama, lalu mengangguk kecil. Kamu tahu, dia gak pernah bisa milih. Tapi kamu bikin dia milih, dan itu artinya kamu menang. Rani menggeleng. Ini bukan soal menang, Mbak. Lalu soal apa? Soal siapa yang tetap bertahan saat gak ada apa-apa lagi yang bisa dipertahankan. Mira menatap keduanya. Matanya berkaca, tapi dia tersenyum.
Semoga kali ini kalian gak saling ninggalin. Lalu dia pergi, tanpa drama, tanpa air mata. Hanya jejak langkah yang pelan, seolah semuanya sudah selesai dari awal. Rani menutup pintu, perlahan. Tak ada kata yang keluar, hanya detak jantung yang mulai tenang. Di sudut ruang, botol-botol jamu tersusun rapi. Dan malam itu, mereka tidur berdampingan. Bukan karena saling memiliki sepenuhnya, tapi karena mereka memilih saling tinggal. Keesokan paginya, suasana kontrakan itu berbeda. Udara terasa lebih ringan, meski tak ada janji manis yang terucap semalam. Hanya kehadiran yang tak lagi ragu dan langkah yang mulai sinkron. Bayu bangun lebih cepat dari biasanya. Saat Rani keluar dari kamar, dia menemukan pria itu sedang membersihkan ember besar tempat meracik jamu. Air hangat menguap pelan, tangan Bayu sudah kotor oleh sisa-sisa rempah. "Kamu bangun sendiri?" tanya Rani sambil mengikat rambutnya. Bayu menoleh dan tersenyum. "Belajar nyatu sama ritmemu, hidup sama kamu butuh stamina ternyata." Rani tertawa kecil, lalu mulai menyiapkan bungkusan untuk pelanggan tetap. Dalam diam, mereka bekerja berdampingan. Bayu tak lagi hanya jadi tamu di dunia Rani. Dia mulai menjadi bagian dari sistem, dari rutinitas, dari hidup. Mereka keluar berdua hari itu, mendorong sepeda tua dengan 2 keranjang besar di kanan kiri. Bayu masih kikuk menawarkan jamu, suaranya terlalu pelan. Tapi setiap kali ia salah sebut ramuan, Rani menatapnya tajam. Dan Bayu langsung minta maaf dengan senyum canggung. Orang-orang mulai memperhatikan. Tak semua komentar menyenangkan. Ada bisik-bisik, ada lirikan sinis, tapi Rani tak menoleh. Bayu pun tidak. Sore itu, mereka berhenti di bawah pohon trembesi besar dekat rel kereta. Rani duduk di bangku kayu, menggoyang-goyangkan kakinya sambil menyeruput es cendol. Bayu duduk di sebelahnya. "Capek ya?" tanya Rani. "Lumayan, tapi beda sama capek waktu harus pura-pura pulang ke rumah, tapi pikiranku di kamu." Rani diam sejenak, lalu berkata, "Kamu udah gak pernah nyebut-nyebut soal Mira lagi." Bayu menatap rel di depan mereka. "Karena Mira udah selesai di kepalaku, tapi rasa bersalah itu kayak bayangan, dia mungkin gak ada, tapi dia ngikut terus." Rani menatap langit, senja mulai turun. "Kamu gak perlu lari dari rasa bersalah itu, tapi kamu juga gak bisa tidur bareng dia terus." Bayu mengangguk. Perlahan, dia menggenggam tangan Rani, hangat, nyata. Dan saat kereta lewat dengan bunyi berisik memekakan telinga, keduanya tetap diam. Tetap duduk berdampingan, tak bicara, tak juga berencana. Karena mungkin memang begitu caranya cinta tumbuh lagi, bukan dari janji, bukan dari kata, tapi dari duduk diam bersama. Dan memilih untuk tetap di sana, bahkan ketika semuanya terasa biasa-biasa saja. 2 tahun berlalu sejak pagi itu, di bawah pohon trembesi. Kontrakan kecil Rani kini tak lagi sunyi. Di dapurnya ada suara gelak tawa kecil, suara seorang anak laki-laki berusia setahun lebih, yang baru bisa berjalan, tapi sudah bisa merampas seluruh perhatian rumah. Namanya Raka. Bukan singkatan dari nama siapa-siapa, tapi Rani yang memilihnya sendiri. Artinya, kekuatan. Karena ia lahir dari cinta yang tak diberi restu siapapun kecuali semesta. Bayu masih di sana. Rambutnya lebih tipis, kulitnya lebih gelap, karena tiap pagi ikut keliling membawa sepeda motor kecil yang mereka beli dari tabungan hasil jualan. Ia tak lagi mengenalkan diri sebagai mantan suami orang, tapi sebagai suaminya, tukang jamu keliling. Orang-orang kini tak lagi mencibir. Banyak yang tetap berbisik, tapi bisikannya sudah tak menggigit. Karena waktu seperti biasa, menyembuhkan luka, dan menumpulkan tajamnya gosip. Rani, ia masih dengan keranjang jamunya, tapi kini lebih ringan. Ia sudah punya 2 pegawai muda dari kampung sebelah. Jamu buatannya dijual lewat pesan online,
dikirim sampai ke luar kota. Tapi ia tetap keliling karena disitulah hatinya tinggal, di jalanan, di interaksi, di peluh. Dan setiap kali dia pulang, Raka akan berlari menyambut dari ujung gang, diiringi suara Bayu dari dalam rumah. Hati-hati, kaki kecil itu belum bisa ngerem. Rani akan tertawa, menyambut pelukan keduanya, lalu menutup pintu rumah perlahan. Karena kali ini, pintu itu benar-benar milik mereka. Tanpa bayangan masa lalu, tanpa rasa takut, hanya rumah kecil, hangat, dan cukup untuk 3 orang yang pernah hancur, tapi memilih saling membangun, tanpa janji besar, tanpa cerita muluk, hanya hidup yang akhirnya layak dijalani bersama.